Baik, untuk lagu buka, kita akan sama-sama bernyanyi dari lagu Sion nomor 445, Percaya yang Menang. Dalam dunia banyak amat pencobaan kita, kekuatan kita tak dapat binasakan dosa, tapi juru selamat kita besarlah kuasa-Nya. Bangunlah hai orang saleh, kenakan percaya. Percaya yang menang, percaya yang menang. Ajaiblah percaya yang kalahkan dunia. Orang saleh sepanjang masa yang sebelumnya pegang teguh pengharapan dan tetap percaya meski kau membunuh kita, dapat kita lawan setan asalkan percaya. Percaya yang menang, percaya yang menang. Ajaiblah percaya yang ngalahkan dunia. Kanan kiri ada musuh yang menyerang kita. Majulah jangan bertanggung, tetaplah setia. Pakailah ketopan selamat dan lawanlah setan. Musuh dapat dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Percaya yang menang, percaya yang menang. Ajaiblah percaya yang kalahkan dunia. Semua orang yang menang dapat jubah putih di depan para malaikat. Engkau diakui, nyalakanlah percayamu dan beranikan hati. Berharaplah pada Tuhan, baginya pujian. Percaya yang menang, percaya yang menang. Ajaiblah percaya yang kalahkan dunia. Baik, mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau telah menjaga kami, sehingga kami bisa kembali berkumpul di weekly online worship ini. Sekarang kami akan mengikuti acara ini, berkati acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, supaya bisa berjalan dengan lancar. Berkati juga laptop, handphone, dan semua alat-alat yang kami gunakan, dan juga sinyal supaya kami bisa mengikuti acara ini dengan baik. Berkati juga Kak Cendana yang akan memberikan renungan untuk hari ini, Engkau berkati dia supaya dia bisa memberikan renungan baik dan kami pun bisa mengerti. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, sekarang kita akan mendengarkan lagu pujian. Yang pertama,
akan dibawakan oleh Rebecca Manggi. Silakan Rebecca. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Saya akan menyanyikan lagu Pandanglah burung-burung di langit. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah jauh melebihi burung-burung itu? Pandanglah burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jauh melebihi burung-burung itu. Matius 6 ayat 20-an. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Rebecca sudah membawakan lagu pujian buat kita hari ini. Sekarang lagu pujian kedua akan dibawakan oleh Shiny Walangitan. Silakan Shiny. Kasih Allah tak terbilang, lidah tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Yang berdosa diselamatkan oleh korban Yesus. Kasih Allah
lautan. Yang berdosa diselamatkan oleh korban Yesus. Yang telah sesat didamaikan, dosanya terhapus. Oh kasih Allah yang limpah, tak dapat diduga. Kasih yang kekal selamanya, jadi lagu surga. Bila kelak tiba waktunya, kerajaan dunia telah jatuh. Bila orang yang durhaka berseru pada gunung batu, kasih Allah tetap tahan, tak akan berubah. Rahmat besar yang selamatkan, jadi lagu surga. Oh kasih Allah yang limpah, tak dapat diduga. Kasih yang kekal selamanya, jadi lagu surga. Kalaupun laut penuh tinta dan langit menjadi kertas, rumput-rumput jadi pena, dan semua orang penulis menuliskan kasih Tuhan, akan kering lautan. Langit tak dapat muatkan segenap kasih Tuhan. Oh kasih Allah yang limpah, tak dapat diduga. Kasih yang kekal selamanya, jadi lagu surga. Jadi lagu surga. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Shaini sudah membawakan lagu pujian. Sekarang kita akan sama-sama bernyanyi lagu tema kita yang berjudul Ceritakanlah Kisah Yesus. Kisah indah sang penebus, Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Miss Cendana Lawe, dan sebagai yang baca ayat adalah Casey dan LJ Irwanto.
Silakan, Miss. Shalom dan selamat pagi untuk semuanya, Selamat pagi. adik-adik dan juga anak-anak, dan juga orang tuanya. Selamat pagi. Selamat Selamat pagi. pagi. Ya, Cendana bersyukur kepada Tuhan karena bisa kembali lagi sharing bersama dengan anak-anak di Kerubium Homeschooling, ya. Dan di pagi hari ini, Kak Cendana akan sharing satu topik yang sangat menarik, yang perlu untuk kita ketahui bersama. Khususnya untuk anak-anak, beserta juga dengan orang-orang tua yang mungkin saat ini sedang join bersama-sama ya. Apakah ada yang sudah tahu judul pembahasan Kak Cendana saat ini? Belum. Belum ya? You are what you eat. Oke, ini sudah bisa share screen ya? Oke. Aku pilih and then tunggu ya. Tunggu sebentar. You are what you eat. Oh, sudah ada yang tahu ternyata ya. Ya, tepat sekali. Judul pembahasan kita pada pagi hari ini adalah You are what you eat. Yang dalam bahasa Indonesianya adalah oke, udah bisa ya. Apa yang kamu makan? Ya. Kenceng Joseph. Nggak terlalu kedengeran. Apa yang kamu makan? Bahasa ini. Ya. Kamu adalah apa yang kamu makan. Wow, menarik ya. Ya, di sini. Kelihatan gambarnya. Loh, ini loh. Wes kelihatan. Sudah. Oh, oke. Emang yang tadi itu nggak ada gambarnya, Nak. Ini baru ada gambarnya. Oke, gambarnya. Wah, ini siapa di sini yang pastinya anak-anak sudah pada sarapan di pagi hari ini ya. Dan siapa yang pagi ini sarapan sayur? Ada makan sayurnya juga. Oke. Puji Tuhan, jadi sudah praktek duluan ya sebelum kita akan mulai membahas di pagi hari ini. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh mempelajari apa yang firman Tuhan katakan kepada kita, sekali lagi Kak Cendana ajak kita untuk bertenang diri dan kita berdoa ya. Kita satu dalam doa. Tuhan di sorga, terima kasih untuk kesempatan di pagi menjelang siang ini. Ketika kami akan mempelajari firman-Mu, Tuhan kiranya menolong kami, menolong anak-anak beserta dengan orang tua mereka, hamba-Mu juga, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan katakan kepada kami di pagi hari ini, dan biarlah melalui firman ini kami dipersiapkan untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Oke. You are what you eat, atau yang dimaksud dengan kamu adalah apa yang kamu makan. Kalau adik-adik mungkin ada yang sudah diajarin di keluarganya, atau mungkin nanti kalian akan belajar bahwa tubuh kita manusia ini dibangun dari apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, dari makanan yang kita makan dan juga dari minuman yang kita minum. Jadi apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita melalui makanan-makanan, itulah yang akan membentuk tubuh kita. Makanya kenapa Kak Cendana mengambil judul
kamu adalah apa yang kamu makan. Kalau dari makanan-makanan yang kita makan masuk ke dalam tubuh kita itu, di dalam tubuh kita ini ada sistem yang sudah Tuhan bangun, sudah Tuhan buat di dalam tubuh manusia ini, sehingga sistem itu akan bekerja mengolah makanan-makanan itu, mengambil nutrisi-nutrisi yang ada di dalam makanan-makanan yang kita makan itu, sehingga akan membantu tubuh kita untuk bertumbuh, khususnya anak-anak. Oke, sebelum kita membaca ayat pertama, minta tolong ada seorang bacakan Mazmur 139 ayat 14. Yang tadi sudah ditunjuk ya? Yang membaca ayat Mazmur 139 ayat 14. Yang bertugas silahkan. Silakan LJ atau Casey yang sudah siap. Ayat berapa lagi nih? Mazmur 139 ayat 14. Ayat berapa? Mazmur 139 ayat 14. Ada? Sudah? Belum kedengeran ini. Aku aja. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Terima kasih yang sudah membaca. Jadi firman Tuhan katakan, aku bersyukur kepadamu ya Allahku, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Tuhan buat dalam diri kita? Ada begitu banyak keajaiban yang Tuhan buat di dalam diri kita atau tubuh kita manusia. Adik-adik tahu salah satunya adalah bagaimana tubuh manusia ini ketika kita memakan sesuatu di dalam tubuh kita, kita tidak bisa lihat. Tapi tubuh kita ini ada mesin-mesin di dalamnya, mesin-mesin tubuh yang bekerja untuk mengolah makanan-makanan yang kita makan itu, untuk mengambil nutrisi-nutrisinya, dan untuk membangun tubuh kita. Makanya ada pertumbuhan jasmani. Pertumbuhan tubuh itu didapat dari nutrisi-nutrisi yang kita dapat dari makanan-makanan yang kita makan. Nah, kalau kalian pernah dengar ada statement yang mengatakan seperti ini. Kalau kita makan makanan yang sehat, maka tubuh kita akan sehat. Tapi kalau kita makan makanan yang kurang sehat, maka lama-kelamaan tubuh kita akan jadi sakit. Jadi tidak sehat dan sakit. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, makanan sehat itu yang seperti apa? Ada yang tahu apa makanan sehat? Makanan sehat yang seperti apa? Yang diciptakan Tuhan. Buah-buahan. Sayur-sayur. Sekali. Sayur-sayur, ayatnya. buah-buahan. Bijian, biji-bijian. Iya, ini kok enggak bisa jalan ya screen-nya ya? Iya, ini. Tolong dibacakan ayatnya. Tolong dibacakan ayatnya, Kejadian 1 ayat 29. Ini adalah makanan yang Tuhan berikan kepada manusia. Makanan-makanan inilah yang harusnya masuk ke dalam tubuh manusia. Silahkan, tolong baca. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan
yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Terima kasih. Jadi lihat, Allah yang menciptakan manusia. Dan Allah tidak hanya menciptakan manusia itu ada, udah ditinggal aja. Enggak. Tapi Allah juga memberikan kepada manusia petunjuk bagaimana supaya manusia itu bisa tetap hidup sehat, bahagia, gembira, sukacita. Allah menetapkan makanan juga untuk manusia. Dan makanan yang terbaik untuk manusia itu adalah dikatakan di sini tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makanan. Wow, lihat di sini ada biji-bijian, ada kacang-kacangan. Ini semua adalah makanan yang Allah sudah ciptakan bagi manusia untuk dimakan. Jadi anak-anak kalau di rumah disiapkan makanan oleh orang tua supaya dimakan, kacang-kacangan, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, ya, termasuk juga buah-buah yang berbiji itu, biarlah kita memakannya. Kenapa? Karena semua ini diciptakan oleh Tuhan dan diberikan kepada manusia. Lihat, sangat menarik ya. Dan kita baru lihat kayak gini aja udah pengen makan ya. Tadi Kak Cendana sempat lihat di ada di chatting ya pagi ini, ada yang bilang, siapa itu tadi ya, katanya, aduh pagi ini sayurnya kurang enak gitu ya. Dan semoga mamanya ada di sini supaya lihat, jadi nanti bisa dibikin sayurnya lebih enak lagi ya. Tapi anak-anak, perlu anak-anak ketahui bahwa ketika kita makan sayur, buah-buahan, kacang-kacangan yang sudah disiapkan oleh orang tua kita, kita harus ingat bahwa itu adalah apa yang Allah berikan kepada manusia untuk menjadi makanannya. Kenapa? Karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Jadi lihat, makanan manusia itu adalah apa? Makanan manusia, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan buah-buah dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makanan. Ini adalah makanan yang Allah berikan kepada manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi adik-adik sekalian tahu, setelah, kalau kita adik-adik nanti pelajari di kitab Kejadian pasal 3, ya, setelah nenek moyang kita Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu mereka akhirnya memiliki kehidupan yang tidak seperti yang mula-mula lagi. Jadi, Allah memberikan makanan tambahan kepada manusia untuk dimakan. Dan, ya ini ya, ini buah apa ini? Apel. Buah apel. Apel ada bijinya enggak? Ada. Kalau kalian ketemu buah apel yang nggak ada bijinya, jangan dimakan ya. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan makan buah-buah yang apa? Ada biji? Ada bijinya. Tapi ingat, nggak semua biji dari buah itu harus dimakan. Kalau buah apel bijinya jangan dimakan, hanya buah apelnya aja yang dimakan ya. Bijinya itu bisa ditanam lagi supaya bisa tumbuh lagi jadi pohon ya. Dan ini lagi, ada juga. Buah apa ini? Pepaya. Siapa yang suka buah pepaya dan melon? Pada suka kan buah pepaya dan ini adalah buah-buah yang Tuhan sudah siapkan adik-adik sekalian. Dan ini kalau dimakan, ini akan membantu kita, membantu kalian khususnya dalam proses bertumbuh. Sehingga kalau memakan makanan yang sehat ini, maka kalian akan bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat. Dan tidak hanya itu, kalau kalian mau memakan makanan yang sehat, biji-bijian, itu akan menolong kalian memiliki pemikiran yang baik. Bisa menjadi anak yang pintar. Kenapa? Karena memakan makanan yang Tuhan sudah ciptakan. Saat ini kan ada orang jual buah juga yang harusnya ada biji tapi tanpa biji. Kalian harus ingat bahwa yang Tuhan suruh kita makan itu buah yang berbiji. Ini ada anggur,
ada pisang, stroberi, jeruk. Semua ini adalah buah-buah yang boleh kita makan. Dan adik-adik tahu bahwa ketika Allah menciptakan tanaman-tanaman, pohon-pohon yang ada buahnya yang berbiji, biji-bijian, kacang-kacangan itu, polong-polongan itu, di sana Allah sudah memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sehingga ketika kita memakan makanan itu, tubuh kita nggak akan kekurangan gizi. Karena gizi yang sempurna itu sudah ada di dalam tanaman-tanaman yang Tuhan tumbuhkan itu. Ini buah apa? Nanas sama semangka. Nanas dan Dan semangka. Siapa yang pernah makan semangka tapi nggak ada bijinya? Saya. Oh iya, Zaneta ya dan Serlena ya. Pernah makan semangka. Sekarang ini juga ya orang tua mungkin ada di sini ya. Ada buah-buah yang tak ada bijinya, mari kita ingat bahwa firman Tuhan katakan buah-buah yang berbiji itulah akan menjadi makananmu. Jadi kembali kepada perintah Tuhan. Wow, ini adalah yang warna kuning, ini adalah buah kesukaannya Kak Cendana. Buah apa yang kuning ini? Mangga dan stroberi. Ingat ya adik-adik, kalau kalian makan buah mangga, bijinya jangan dimakan ya. Atau ada yang pernah makan biji mangga? Enggak ya. Soalnya biji mangganya keras dan enggak bisa dimakan. Tapi kalau buah stroberi kita Tapi digarap. digarap ya sampai bersih ya. Ya sama kalau Kak Cendana juga makan buah mangga tuh bisa sampai dibersihin. Jadi bijinya itu tinggal bijinya doang siap ditanam lagi. Nah, kalau stroberi ada bijinya dan bisa dimakan bijinya. Karena itu juga baik ya untuk tubuh, untuk kesehatan tubuh. Lihat semua ini Tuhan ciptakan untuk menjadi makanannya manusia. Makanannya kita. Dan di dalam buah-buah ini sudah ada, kalau di dalam buah-buahan yang berwarna ini ada juga yang namanya warna-warni pada makanan itu, Kak Cendana lupa istilahnya itu ya. Itu adalah untuk, ini buah-buah ini juga mengandung antioksidan yang sangat tinggi, sehingga ketika kita memakannya, mereka masuk ke dalam tubuh kita dengan sistem yang tadi firman Tuhan sudah katakan, sistem yang ajaib yang Tuhan buat di dalam tubuh kita itu dapat menolong tubuh kita untuk melawan fitokimia. Sayang, terima kasih sudah mengingatkan Kak Cendana, ini lupa. Ini mungkin juga karena kurang makan buah ya, jadi gampang lupa. Dan dengan zat-zat gizi yang ada di dalam kacang-kacangan tadi yang berwarna-warni, di dalam buah-buahan yang berwarna-warni ini, itu akan menolong adik-adik sekalian memiliki kondisi kesehatan yang baik dan juga menolong supaya semakin pintar. Gampang untuk mengingat. Ini ada buah apa nih? Pisang dan juga apa? Rambutan. Pisang dan rambutan. Ya, nanti minta orang tuanya untuk beli buah-buah ini ya, supaya dimakan. Dan adalah lebih baik setiap hari ada buah-buahan dan kacang-kacangan yang dimakan. Bicara tentang makanan buah-buahan yang berbiji dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, kacang-kacangan itu, jangan sampai seminggu sekali atau sebulan sekali baru makan. Tetapi setiap hari kita bertumbuh, berarti setiap hari harus ada buah dan biji-bijian yang kita konsumsi. Buah apa ini? Jeruk dan buah kiwi. Adik-adik sekalian ingat, manusia yang pertama kali menumbuhkan tanaman-tanaman ini adalah siapa tuh? Tuhan. Tuhan yang menumbuhkan tanaman-tanaman ini. Tuhan yang menciptakan. Dan saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia juga supaya manusia itu bisa menanam buah-buahan, kacang-kacangan, bisa menanam. Tapi ingat, kita menanam, tapi siapa yang menumbuhkan tanaman-tanaman itu? Tuhan. Tuhan menumbuhkan tanaman-tanaman itu. Oleh karena itu, kalau anak-anak, kalau adik-adik
sudah di meja makan ada buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran yang sudah disiapkan, jangan lupa untuk apa? Bersyukur kepada Tuhan. Harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan makanan-makanan yang cantik-cantik warnanya, enak rasanya, dan juga apa? Dan juga manis ya rasanya. Ini ada brokoli, ada tomat, ada sawi putih. Siapa yang suka makan sawi putih? Ada yang tahu? Ya, sawi putih, brokoli ini akan menguatkan tulang-tulang kita. Setiap tulang-tulang anak-anak itu kalau makan sayur-sayuran, tulang-tulang itu dikuatkan. Makan tomat itu bikin kulitnya jadi baik. Pipi dari anak-anak kalau yang rajin makan tomat itu pipinya bisa jadi merah seperti tomat. Di sini ada anak-anak kecil yang suka makan tomat, pipinya merah seperti tomat. Lucu kan? Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan memberikan makanan tambahan kepada anak-anak, kepada manusia. Tolong dibacakan Kejadian 3 ayat 18. Cuma sukanya timun bukan tomat. Oh, timun juga enak. Pasti juga. Apa? Afli juga suka timun, Friendly yang suka tomat. Oh, bagus ya. Enggak, itu Jadi diambil. saling share. Saling share, makan timun, makan tomat, sehat. Tolong baca Kejadian 3 ayat 18 yang bertugas, silahkan. Kejadian 3 ayat 18. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ya, terima kasih, Nak. Jadi ini ketika manusia jatuh ke dalam dosa, adik-adik sekalian mungkin juga sudah pernah pelajari bahwa sebelum manusia jatuh ke dalam dosa itu hidupnya sempurna. Tidak ada yang namanya sakit, tidak ada yang namanya susah, kesedihan, penderitaan itu tidak ada. Tapi ketika manusia, nenek moyang kita memilih untuk tidak menurut kepada Tuhan, memilih untuk berdosa, maka kondisi tubuh manusia itu juga jadi berubah. Harusnya manusia itu mati, tapi karena kasih Tuhan, Yesus mengorbankan dirinya, mati menggantikan manusia. Tetapi ada yang terjadi dengan tubuh manusia, sehingga ketika manusia jatuh ke dalam dosa itu, manusia seperti kita saat ini sudah mengalami yang namanya kesakitan, ya. Kesakitan, harus susah payah, harus capek, itu yang manusia alami. Makanya Allah di dalam kasih-Nya yang besar kepada manusia, Allah memberikan makanan tambahan kepada manusia untuk menjadi obat agar ketika manusia itu makan, itu akan menolong manusia itu hidup tetap sehat. Apa makanan tambahan yang diberikan? Ayat 18 dari kitab Kejadian 3 dikatakan, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanan. Boleh kalau ada yang tolong bacakan bahasa Inggrisnya dari Kejadian 3 ayat 18. Kalau dalam Kejadian 3 ayat 18 bahasa Inggrisnya, mungkin kalau nggak ada, di situ lebih jelas dikatakan bahwa Allah memberikan kepada manusia makanan tambahan itu adalah tumbuh-tumbuhan di padang, itu sayur-sayuran, ya, herbal untuk menjadi makanannya. Makanya adik-adik, ketika makan sayur-sayuran itu akan menolong kita, menolong kalian untuk tetap sehat, memiliki tulang yang kuat, otot yang kuat, tubuh yang segar, yang kuat, yang bisa beraktivitas, otak jadi bekerjanya jadi lebih bagus, pertumbuhan kalian juga akan lebih baik. Makanan apa itu makanan tambahan? Nah, ini dia. Yang tadi ya sudah ditunjukkan. Oh, sayur apa ini? Ini sayur bening bayam. Ada bayam, ada di sana dicampur dengan jagung manis, tomat. Ya, ini adalah sayur-sayuran yang juga perlu dimakan oleh anak-anak. Jadi jangan sampai anak-anak bilang, saya enggak suka makan sayur. Ya enggak bisa. Kalau kita enggak mau makan sayur, nanti tubuhnya kekurangan gizi, sehingga
akan gampang lemah, tulang tidak kuat, jadi akan gampang sakit kalau kita tidak mengkonsumsi sayur-sayuran. Karena di sayur-sayuran itu juga sudah Tuhan taruh nutrisi di sana agar ketika anak-anak memakannya, anak-anak akan dapat bertumbuh seimbang sesuai dengan usia, menjadi kuat dan juga sehat. Sayur-sayuran penting. Ini salah satu sayur kesukaan Kak Cendana. Ada yang suka sayur ini? Sayur apa yang ini? Oh, Pare. siapa yang suka sayur pare? Kalian tahu? Ya. Pare ini, kalau kalian tahu, pare ini bagus untuk organ tubuh, liver atau hati. Dan ini juga bagus untuk kulit kita, jadi lebih sehat. Pare ini sangat sehat ya. Oh ya, ternyata share screen-nya sudah di situ. Boleh tolong ada yang bacakan ayat dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Silakan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya, terima kasih, Nak. Anak-anak sekalian, ingat kalau kita makan, minum, ataupun belajar, bermain, melakukan sesuatu yang lain, dikatakan, biarlah kita lakukan semuanya itu untuk apa? Untuk kemuliaan untuk kemuliaan Allah. Ketika orang tua, ingat bahwa orang tua adalah wakil Allah di atas dunia ini. Anak-anak adalah anak-anaknya Tuhan yang dititipkan kepada orang tua di atas dunia ini. Sehingga tugas dari anak-anak itu adalah menurut kepada orang tua. Kalau orang tua sudah menyiapkan makanan, sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, dan sudah didoakan, orang tua berharap anaknya memakannya, makanlah dengan penuh ucapan syukur ya. Karena tidak ada orang tua yang memberikan makanan yang buruk kepada anaknya. Tetapi orang tua pasti akan selalu memberikan makanan yang terbaik kepada anaknya. Kenapa? Karena kita adalah apa yang kita makan. Kalau kita memakan makanan yang sehat, maka tubuh kita akan sehat. Tapi kalau kita mau makan makanan yang kurang sehat, maka lama-kelamaan tubuh kita akan kurang sehat dan kita bisa jadi sakit. Di sini siapa yang mau sakit? Ada yang mau sakit? Enggak ada kan? Karena sakit itu enggak enak. Kalau sakit enggak bisa main, enggak bisa berdoa, enggak bisa bernyanyi, tubuhnya enggak enak. Maka dari itu, ketika kita masih sehat, jagalah kesehatan itu dengan cara makan makanan yang sehat. Kita bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, karena telah menciptakan makanan-makanan yang sehat, yang enak, dan biarlah ketika anak-anak memakannya, makan itu untuk kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kalian di dalam tumbuh kembangnya, memberkati orang tua juga, agar anak-anak dapat bertumbuh, dipersiapkan untuk memuliakan Tuhan, seperti firman yang tadi telah dibacakan. Inilah yang dapat Kak Cendana sharing untuk kita di hari ini. Biarlah Tuhan kiranya memberkati anak-anak sekalian. Kak Cendana akan berdoa untuk kalian agar kita menyukai makanan-makanan yang sehat dan juga enak-enak ini, agar kita dapat memiliki tubuh yang sehat, pikiran yang sehat untuk memuliakan Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Tuhan, Bapa kami di sorga, terima kasih untuk kesempatan dapat sharing dengan anak-anak dalam Caribbean Homeschooling ini. Bagaimana Engkau telah menciptakan makanan untuk kami dapat memakannya, untuk kami dapat hidup, bertumbuh untuk memuliakan Tuhan.
Tuhan tolong kami, khususnya anak-anak, agar mereka dapat menyukai makanan-makanan yang Tuhan telah ciptakan, agar mereka dapat menjadi anak-anak yang menurut kepada orang tua, mensyukuri setiap makanan yang Tuhan berikan melalui orang tua, agar ketika kami memakannya, kami dapat bertumbuh sesuai dengan kasih karunia Tuhan, dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan untuk memuliakan Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa, kiranya Engkau juga berkati orang tua dari anak-anak ini. Berikan akal budi hikmat kepada mereka, agar dapat menuntun anak-anak ini lebih dekat dan selalu untuk memuliakan Tuhan. Inilah doa kami bersyukur kepadamu ya Allah yang kudus, melalui pengantara kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Miss Chen sudah memberikan kita renungan pagi hari ini yang mengajarkan kita anak-anak untuk selalu makan makanan yang sehat yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Dan sekarang kita akan berdoa kelompok. Mungkin Miss Ridley mau memberitahu sesuatu? Terima kasih semuanya untuk sudah mengikuti dengan sangat baik. Terima kasih juga Kak Chen. Oke, Miss mau lihat mana yang bersyukur dan sekarang sudah mau rajin makan yang sehat. Coba mana reaksinya mana? Ayo. Oke, puji Tuhan. Ya, boleh angkat tangan, boleh kasih love biar Kak Chen tahu siapa. Dan supaya malaikat juga lihat ya, biar malaikat, biar Roh Kudus nanti kasih ingat kalau mau pilih makanan yang nggak sehat, diingetin. Oke, terima kasih. Puji Tuhan. Nah, mungkin sebelum kita ke kelompok doa, Miss minta bantuannya dari kakak Dindia dan kakak Dirdri, juga Sir Allen dan Kak Chen untuk bantu di kelompok doa. Dan karena mungkin Kak Chen akan bersiap untuk kelas setelah ini, jadi mungkin kita nggak akan sempat sampai selesai, takutnya kita foto dulu sekarang ya. Boleh? Oke, jadi boleh open cam dulu semuanya. Mana senyum-senyum manisnya? Ini dari tadi muka ganteng, muka cantik ini dong, pele dengan kamera ini. Aduh. Ini semuanya lagi. Oke, Diola belum buka. Ayo Diola. Boleh buka kameranya. Oke. Shiny juga. Ada. Shiny, kemudian siapa lagi nih yang belum buka? Oke. Kita miss foto ya. Ini ada 2 bagian, jadi yang pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, sabar. Oh, sorry, Shiny-nya belum kebuka kameranya. Miss ulang lagi ya. Sorry. Wait a minute. Sebentar, Miss ulang lagi. Tadi Shiny belum buka kamera. Ulang ya, 1, 2, 3, tahan. Oke, nah abis ini yang kedua, wait ya. Yang kedua, sekarang Miss mau foto. Jangan dulu tutup ya, karena siapa tahu kalian yang kedua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, thank you. Terima kasih. Jadi kita sudah siap untuk ke kelompok doa ya. Oke. Tolong join breakout room dan kalau sudah selesai boleh kembali lagi, kita tunggu teman-teman yang lain. Oke.
Silakan. Baik, sepertinya sudah kembali ke main room ya semuanya. Sekarang kita akan mendengarkan lagu pujian ketiga yang akan dibawakan oleh Mirna Lisnawati. Silakan Mirna. Selamat siang semuanya. Hari ini saya mau menyanyikan lagu dengan judul Our Father. Jangan kabur. Nilai kamu satu. Our Father, which art in heaven, hallowed with thee. Thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our dangers. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Terima kasih. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Mirna sudah membawakan lagu pujian bagi kita. Dan sekarang kita akan mendengarkan doa tutup yang akan dibawakan oleh Livia Adi Surya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan hari ini. Berikan kami iman lagi supaya kita bisa mendengarkan firman yang sudah dibawakan oleh Miss Cendana. Berkati Miss Cendana dalam pelayanannya dan juga kehidupannya. Dan jadikan kami anak-anak yang baik selalu. Terima kasih Yesus. Inilah doa kami. Ampun segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, sampai sini acara Weekly Online Worship kita. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Miss Ridley.